Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leonard Fredly Putra Dewata dari kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan hasil resum yang telah saya buat, yaitu resum mengenai kegiatan praktikum arsitektur sistem komputer yang membahas mengenai sistem operasi komputer, spesifikasi komputer, dan perangkat keras. Oke, kita masuk ke sistem operasi. Nah, apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai pengelola utama dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam komputer. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan program maupun mengelola sumber daya dengan efisien. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama seperti mengatur proses, manajemen memori, penyimpanan data, dan komunikasi antar perangkat. Contoh sistem operasi yang umum digunakan adalah Windows, Linux, dan macOS. Nah, dalam dunia embedded system, sistem operasi seperti FreeRTOS dan Zephyr sering digunakan untuk mengelola sumber daya pada microcontroller agar dapat berfungsi optimal dalam aplikasi IoT dan industri. Oke, masuk ke dalam fungsi dari sistem operasi pada komputer. Nah, sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama yang memastikan komputer berjalan dengan optimal. Fungsi pertama adalah manajemen sumber daya yang mengatur CPU, memori, dan perangkat input atau output agar digunakan secara efisien. Selain itu, sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna, baik berbasis GUI atau Graphical User Interface maupun CLI atau Command Line Interface yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Fungsi lainnya mencakup manajemen proses, yaitu pengelolaan eksekusi program agar berjalan tanpa konflik, manajemen file yang mengontrol akses dan penyimpanan data, serta keamanan dan kontrol akses yang melindungi sistem dari ancaman eksternal. Oke, selanjutnya kita masuk ke spesifikasi komputer. Spesifikasi komputer merujuk pada rincian teknis dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang menentukan kemampuan dan performa sebuah komputer. Spesifikasi ini mencakup aspek-aspek seperti prosesor atau CPU, memori atau RAM, penyimpanan seperti hard drive atau HDD, atau solid state drive SSD, lalu kartu grafis atau GPU, sistem operasi, serta perangkat input atau output. Nah, pada praktikum ini, ada beberapa capaian yang harus dikuasai dalam praktikum spesifikasi komputer. Mahasiswa ini diharapkan mampu mengidentifikasi komponen seperti CPU, RAM, GPU, dan media penyimpanan berdasarkan spesifikasi teknisnya. Lalu menganalisis kinerja, yaitu memahami peran masing-masing komponen terhadap performa komputer dan efisiensinya. Lanjut ke menilai kompatibilitas dan upgrade, yaitu mengecek kecocokan antar komponen serta cara meningkatkan performa melalui spesifikasi. Kemudian melakukan benchmarking menggunakan software untuk mengukur kecepatan dan kemampuan sistem. Lalu membandingkan spesifikasi hardware guna menentukan pilihan komponen terbaik sesuai kebutuhan. Mengimplementasikan pada sistem embedded khususnya yang melibatkan mikroprosesor atau microcontroller. Capaian ini penting untuk memahami dan mengoptimalkan spesifikasi komputer dalam berbagai konteks penggunaan. Oke, kita sekarang masuk ke hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras merupakan bagian fisik dari komputer yang berfungsi menjalankan proses komputasi. Komponen utama seperti prosesor, memori, penyimpanan, motherboard, dan perangkat input atau output memiliki peran penting dalam menentukan kinerja dan kemampuan sistem komputer. Nah, tujuan praktikum ini adalah untuk memberi pemahaman mendalam tentang fungsi dan karakteristik setiap komponen hardware. Mahasiswa akan menganalisis spesifikasi teknis serta interaksi antar komponen agar dapat memahami kontribusi masing-masing terhadap efisiensi dan kecepatan proses data. Selain itu, dilakukan juga pengujian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem agar mahasiswa dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat keras sesuai kebutuhan, baik untuk keperluan akademik, industri, maupun penelitian teknologi. Oke, ini merupakan data percobaan yang telah kami lakukan, yaitu kegiatan praktikum yang berfokus pada perakitan komputer. Nah, mahasiswa mempelajari secara langsung bagaimana komponen-komponen fisik seperti motherboard, power supply, hard drive, dan kabel-kabel penghubung dirakit menjadi satu kesatuan dalam sistem komputer.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman visual dan praktis mengenai bagaimana komponen utama saling terhubung dan berinteraksi. Mahasiswa tidak hanya melihat struktur internal komputer, tetapi juga memahami fungsi serta hubungan antar komponen di dalam sistem. Nah, foto-foto pada slide tertera ini mendokumentasikan proses perakitan dan menunjukkan interaksi langsung mahasiswa dengan perangkat keras sebagai bagian dari pemahaman menyeluruh dari arsitektur komputer. Oke, kesimpulannya adalah praktikum ini memberikan wawasan tentang struktur dan fungsi perangkat keras serta bagaimana komponen utama bekerja secara terintegrasi. Nah, mahasiswa memahami hubungan antara CPU, memori, storage, dan bus komunikasi dalam mendukung proses komputasi. Nah, pengalaman ini memperkuat kemampuan analisis, troubleshooting, serta dasar bagi eksplorasi lebih lanjut dalam sistem tertanam dan mikroprosesor. Oke. Oke, sekian hasil pemaparan resum dari kegiatan praktikum arsitektur komputer dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.